Halo Beb, sore ini kita ketemu di tempat biasa ya Beb. Siap-siap. Sampai jumpa Beb, love you. Mencoba bertahan dalam kesakitan ini, ku coba tetap melangkah meski hatiku terluka. Bagai bintang malam yang tak terlihat lagi keindahannya, kau paksa aku untuk mencintainya. Selamat datang di konten ngobrol bareng IAP. Kalian bisa menikmati konten ini tanpa boros kuota internet dengan cara mengubah kualitas video di YouTube menjadi 144. Lalu kalian bisa menikmati konten ini sambil rebahan, makan, ngerjain tugas rumah, tugas kampus, atau tugas sekolahan, dan lain-lainnya. So, selamat menikmati konten ini. Audio standby, kamera roll, and action! Sempat dengar suara sumbang nggak dari senior-senior? Sumbangnya Pak? Suara nggak enak? Oh, pasti ada lah, pasti ada. Ya karena mungkin mereka mikirnya aku anak baru ngapain sok-sokan bikin seperti itu. Ada Pak, ada, jelas ada gitu kan. Aku nggak memungkiri bahwa aku anak baru ya. Ketika ada yang bilang kamu anak baru ngapain sok-sokan kayak gini, seniat ini, ya memang aku anak baru. Aku tidak menolak hal itu. Aku malah mengiyakan, ya aku anak baru. Cuman ya you know lah, ketika aku mempackagingkan sebuah sulap, aku seniat apa. Jadi itu aku terapin Mbak di dalam musik. Jadi musik aku punya suatu packaging, ya udah aku niatin juga. Karena pikirku adalah sia-sia ketika kita sudah punya produk, apalagi produkku ini aku perjuangin sama teman-temanku selama 6 bulan, 9 bulan sama membuat lagunya. Lalu ketika lagu jadi, ya udah selesai, nggak diapa-apain lagi, kan sayang gitu loh. Jadi aku berusaha untuk mengenalkan anakku ini kepada publik, kepada paling tidak masyarakat Kota Probolinggo dulu lah. Lalu setelah itu kalau misalkan memang rezekinya bisa aku kenalin ke masyarakat luas di luar Probolinggo, ya alhamdulillah juga. Tapi ketika ada yang bilang seperti itu, ya aku tinggal bilang aja sih, sepertinya aku bukan anak baru deh buat kalian. Aku itu ancaman baru buat kalian. Oke. Gitu aja, Pak. Oke, bisa. Tapi sebenarnya gini, kenapa aku bisa seniat ini? Sebetulnya aku pengen jadi pemantik sih. Pemantik bagaimana biar musisi-musisi di Probolinggo ini bisa bersaing secara sportif, Pak. Bersaing melalui karya, entah itu melalui lagunya, melalui video klipnya. Kadang kan ada yang lagunya enak tapi video klipnya nggak begitu bagus. Atau lagunya biasa, video klipnya bagus banget. Itu kita bisa bersaing di situ kok. Jadi aku pengen jadi pemantik di situ. Kalau kamu, yang bagus yang mana aja? Ya kalau misalkan kamu tanya ke aku, yang bagus ya dua-duanya dong. Karena kan bukan hanya di musik aja yang aku konsep sedemikian rupa, tapi di video klip juga aku konsep sedemikian rupa. Jadi kan aku konsep kita harus ambil adegan ini aku catetin. Terus referensi gambar kan juga aku tuangin di situ. Ini Pak, ini. Jadi nggak kayak video klip yang kemarin ya. Yang kemarin kita asal. Yang kemarin kita bisa disebut ngasal. Pokoknya aku pengen ceritanya gini, nyutingnya terserah. Malah video klip sama behind the scene-nya lebih bagus behind the scene-nya ya kayaknya ya. Lebih baper yang lebih itu baper ya. Daripada ini. Kalau aku nggak tahu, aku belum lihat behind the scene-nya. Yang edit kan Esa ya. Yang edit Esa. Dan kalau aku lihat dari sisi produksi, ini video klipnya Radit di antara kemarin ini yang gila, yang paling parah lah, maksudnya persiapannya kita harus. Radit jauh-jauh hari kontak aku ngamastiin tanggal segini. Aku sengaja ngeprek Radit. Aku tanggal segini ada job. Dia betul itu. Wah itu aku stres. Ini antara bener atau enggak, tapi kamu kan ngirimin itu kan surat. Kan bener aku. Cuma aku waktu itu sengaja ninggalin kerjaanku untuk bener kan. Tanggal kan waktu baru mau take aku ditelepon sama seniorku. Iya. Bisa ke ini nggak sekarang, ke kantor nggak sekarang?
waduh aku lagi kerja mas, akhirnya disuruh ke sana cuma nge-set alat udah pulang. Dan kemarinnya sehari sebelum itu aku lagi sakit, aku tepar. Iya, betul. Ya untungnya waktu eksekusi udah mendingan. Alhamdulillah. Nah, untuk tempat pun kalau misalkan yang video klip pertama, kita kan ngasal kan. Dibentar di sini, udah selesai. Tempat ikonik lah. Iya, tempat-tempat yang umum lah ya. Nah, kalau yang ini Pak, aku bener-bener nyari. Aku sama Mail waktu itu nyari. Di mana ya? Mail kan suka traveling juga kan. Aku tanya ke dia. Di mana ya tempat yang sesuai sama laguku? Cari tempat yang kayak gimana, Mas? Yang pokoknya yang kayak gini, yang berkonsep. Waktu itu kita udah cari di keliling sih waktu itu. Di hutan apa sih? Di mana? Bantaran sih itu. Hutan Pinus. Hutan Pinus, lalu kita cari di mana enggak ada yang buat aku enggak ada yang pas. Tapi ketika kita jalan pulang, Pak, terus aku lihat, wah, kok ada yang bagus ya. Coba putar balik. Dan itu modal nekat kita, Pak. Aku sama Mail modal nekat. Dan aku thank you sama Mail karena kan dia kayaknya urat malunya putus sih. Jadi, Il, kau berani nggak? Kita tanya sama yang punya taman ini. Kupikir kan itu taman punya komplek ya. Tapi ternyata ketika aku tanya satpam itu punyanya pribadi, miliknya Pak Bayu. Dan sama sekali aku tidak kenal siapa Pak Bayu sebelumnya. Dan kita nggak pernah tahu satu sama lain. Dan ternyata Pak Bayu adalah orang seni juga. Wah, mati aku, Pak. Dan di situ aku sama Mail yang udah kita coba yuk. Kalau kita nggak coba kita nggak tahu hasilnya. Benar. Kita coba, kita masuk ke rumahnya, kita tok pintunya dan Pak Bayu keluar. Ketika Pak Bayu awalnya juga mungkin ini ya kayak membentengi diri ya. Kamu siapa? Dari mana kayak gitu-gitu. Ketika Mail menjawab dan aku menjelaskan, alhamdulillah Pak Bayu langsung welcome dan Pak Bayu langsung full support di situ. Kita sharing-sharing di dalam sampai malam dan akhirnya terjadilah video klip di situ, Pak. Pak Bayu orangnya keren loh. Pak Bayu orangnya keren. Untuk hal yang berhubungan dengan seni, pakai aja. Kita kan coba tawari kalau mau syuting, mau ngedit, monggo di sini. Dan waktu itu hari kedua Pak Bayu lagi keluar kota, ya kan? Betul. Dia ngasihin kunci rumahnya kredit ke orang baru loh. Bayangin, kalau misalkan aku jadi Pak Bayu mungkin aku was-was ya. Wah, ini anak gak bener nih kalau misalkan dikasih kunci sendiri. Ternyata, beda lah ya seni ya. Probolinggo butuh orang seperti itu. Wow. Betul sekali. Kalau ada Pak Bayu orang 200 orang sudah Pak Bayu aja enak. Maju kita, Pak, seninya, Pak, sumpah. Dan juga banyak orang-orang ternyata ketika video klip itu sudah jadi, kan ini sebetulnya video klip udah jadi, cuma memang belum aku publish. Hanya ke teman-teman deket aja sih. Jadi waktu itu sempat aku tunjukin ke Acting Record, ke Ojes sama ke Mas Dani waktu itu. Mereka nggak tahu kalau itu tempatnya di Probolinggo. Ya aku juga nggak tahu. Wah, ini tempatnya di mana? Dan ternyata mereka bilangnya Probolinggo kok punya tempat kayak gini ya? Kayak gitu sih. Mereka nggak tahu. Untungnya buat aku adalah ketika aku udah pakai tempat itu, aku jadi orang pertama, Pak. Siapa tahu ada yang mau pakai lagi kan, inspirasinya dari aku dong otomatis. Ajar sekali nih. Jadi ada peluang aku ambil. Aku rencana kalau aku ya buktinya aku sekarang bikin film di tempat itu kan. Karena tempat itu. Tempatnya tuh bagus, berkonsep dan keren pokoknya artistik banget. Mulai dari taman, rumah sampai setiap sisi rumahnya itu kan berkonsep semua. Itu keren sih Pak Bayu. Dan video klip yang ini kamu kan? Yes. Dia nggak mau ngedit ke aku, kurang ajar sekali. Berapa lama kamu ngeditnya? Ngeditnya aja, buang ngeditnya. Kalau render mungkin 4 hari lah kamu. Berapa lama ya lu ya? Hampir 3 minggu, Pak. Berapa kali revisi? Karena yang awal aku tunjukin ke aku. Aku bilang kurang gini, ada yang gini, mending ini nggak usah deh. Oke. Jadi terus udah revisi lagi. Revisi paling tidak ada 4 kali revisi, Pak. Dari Pak Bayu, dari kamu, sama dari Nesi. Oke. Kalau dibandingin aku yang pergi, berapa? Yang pergi hanya revisi 1 kali, itu pun dalam segi footage 1 sama warna, udah itu doang. Oke. Aku nggak sabar pengen lihat komentarnya penonton. Wah, kalau komen mungkin di videoku jarang ada yang komen, Pak, sekarang. Oh iya, subscriber berapa? Sekarang udah 389.000. Wah, juta dong. Juta ya? Kalah deh dia. Bukan diamond lagi, Pak. Rumah play button. Oke, Dit. Ini kan kamu bikin video klip, bikin lagu, ini kan dana pribadi. Dana pribadi, Pak. Kalau video klip ada
Kalau musiknya itu pure dana pribadi. Kalau video klipnya dana pribadi dan ada kalau misalkan teman-teman lihat itu kan banyak support yang aku cantumin di situ. Support yang ada bukan dalam bentuk uang ya. Iya. Memang aku tidak berharap bentuknya uang. Support yang ada itu udah lebih dari cukup sih buat aku. Contoh dari pihak Suara Kota, dari pihak Diskominfo, mereka meminjamkan aku alat semahal stabilizer. Oke. You know lah, kalau misalkan kita pinjam sehari 250.000 dikali berapa hari itu Pak. Itu udah aku terima kasih banget. Terus kayak dari Sintesis juga support waktu itu Liquid. Lalu ada harusnya kru yang nge-vape nih dapat Liquid. Iya, Eka bangkrut akhirnya. Berapa kru kita aja berapa orang yang nge-vape Pak. Dikali 100.000 aja udah mahal itu. Lalu ada kayak si Sukses Travel, mereka HT, terus ada Rose Catering minuman waktu itu. Lalu ada bantuan dari mamanya Sharon, makanan juga, itu aku thank you banget. Lalu ada salah satu komunitas di Probolinggo juga ngebantu konsumsi. Waktu itu niatnya konsumsi, terus diganti sama uang. Oke. Uang pun ya. Komunitas apa itu? Ya cukup lah, lebih dari cukup lah. Uangnya lebih dari cukup lah. Komunitas apa itu? Ada salah satu komunitas terbesar di kota Probolinggo. Gak disebutin berarti komunitasnya nggak kurang effort ya? Ada lah Pak, ada. Biru-biru gitulah. Bukan Pak. Biru. Ada satu lagi nego. Oh itu jaketnya komunitas? Enggak. Karena Biru, kan biru. Katanya udah dikeluarin. Iya ya. Ya pokoknya intinya aku tidak pernah cari masalah sama semua orang. Aku tidak pernah cari masalah sama siapapun. Pernah nggak sih kamu dalam sebuah komunitas terdapat sebuah masalah akhirnya kamu contoh. Aku keluar dari AOM. Lalu aku bikin sebuah gebrakan buat diriku sendiri biar bisa ngalahin komunitasmu. Contohnya seperti itu. Pernah nggak? Kamu ada masalah sama komunitas. Yes. Kamu dikeluarkan. Yes. Terus kamu membuat sebuah gebrakan. Terus kilo aku iso, awakmu iso apa? Intinya kalau kayak gitu mungkin orang lain pernah yang seperti itu ke aku. Cuma kalau aku pribadi ketika punya kalau misalkan ada suatu masalah dalam diriku misalkan, aduh aku bingung jawabnya nih. Ya intinya aku gini Pak, intinya aku tidak pernah mencari masalah sama siapapun. Oke. Berarti dia yang cari masalah. Kalau misalkan orang lain cari masalah sama aku, enggak, berarti dia yang cari masalah karena kamu enggak kebanyakan masalah. Ya mungkin bisa jadi seperti Emang masalah apa dia? Nggak tahu ya Pak. Jadi intinya kalau misalkan aku gabung sama komunitas apapun, aku tidak pernah setengah-setengah di sana. Oke. Ketika mereka minta bantuan aku bantu. Ketika mereka minta ide dari otakku, aku kasih. Tapi ketika mereka tidak mengindahkan itu semua, ya udah selesai gitu. Yang penting aku sudah berkontribusi di situ. Ketika aku dilepas ya udah kan. Berarti dia nggak menghargai kontribusimu? Wah itu nggak tahu ya. Kan kamu kan udah kontribusi kan ke komunitas itu katanya. Cuma tiba-tiba kamu katanya dikeluarin. Keluar sendiri atau dikeluarin? Isunya sih dikeluarin Pak. Oke, lepas. Udah selesai ya? Udah ya selesai ya. Berarti kamu gak ada masalah sebenarnya. Berarti dia yang cari masalah. Gak ada Pak. Gak ada Pak. Tapi ada kata kamu tarik setelah kau lihat kamu, wah Radit bagus. Radit masuk lagi Dit. Pernah denger kalimat ini nggak? Pantang laki-laki memakan pisang dua kali. Memakan apa ya? Kata apa sih di tenggelamnya kapal Van Der Wijk itu? Oh, pantang laki-laki makan sisa. Harusnya kalau komunitas itu diketuai sama laki-laki, nggak boleh makan sisa dong. Siap. Harusnya kalau ketua komunitas itu laki-laki, nggak boleh makan. Emang sisa? Kamu sisa? Kan habis dikeluarin kan sisa Pak, anggapannya Pak. Oh iya. Menjilat udah sendiri lah ya. Nah. Kan nggak enak gitu loh, kan nggak enak gitu. Oke Dit, kembali lagi Dit. Yoi. Aku mau ngomongin masalah Isoko. Waduh. Oke. Tadi ini sempat nyindir-nyindir masalah Isoko yang katanya logonya mirip Windows Phone. Windows Phone. Nah ini logonya. Windows Phone WP. Ini logo lama. WP. Akhirnya dia balik nyindir dan aku sengaja ganti. Nah sekarang ROG. Nah, lebih bagus lagi ya dari Windows Phone-nya. Windows Phone Lumia. Lebih upgrade lah. Kamu
talent Ishoku atau bukan? Bukan. Untung aku nggak ngakuin dia talent. Kalau misalkan logikanya Karena gini, kamu sering gabung di project Ishoku, Ya. ada beberapa orang yang menganggap mungkin kamu dikeluarkan gara-gara kamu masuk Ishoku. Balik lagi ya kayak tadi aku bilang ya. Jadi siapapun yang mau minta bantuanku, siapapun yang minta ide dari otakku selalu totalitas di situ, Pak. Aku nggak setengah-setengah. Siapapun itu, di luar komunitas, di luar itu talent management, di luar itu forum mungkin, di luar itu pemerintahan mungkin, bahkan pemerintahan pun sekelas pemerintahan ketika sendiri kan, kamu tahu sendiri kan, ketika dari pihak pemerintah minta ide saya, ide kita semua, ya aku harus totalitas di situ karena aku percaya bahwa apa yang ketika aku nanam sesuatu yang baik di situ nantinya mereka akan bantu juga kok. Contoh paling kelihatan adalah ketika mereka membantu video klipku, Pak. Oh iya. Itu istilahnya kan hasil dari buah yang aku tanam juga. Kayak gitu. Kalau misalkan aku nggak pernah bantu pemerintahan misalkan, Ya kamu siapa? Ya saya siapa kayak gitu. Tapi ketika saling membantu seperti itu ya kita harus jangan semena-mena. Aku udah bantu, aku minta bantuan dong, ya jangan kayak itu juga gitu loh. Ya biarin mereka membantu sebisa mereka juga gitu. Oke. Jangan terlalu aku kan udah bantu kayak gini kok kamu kayak gitu sih, ya salah kamu sendiri juga gitu. Terjawab ya, berarti Radit bukan bagian dari Ishoku. Cuma dia sering bantu, dia aku masukkan grup Ishoku karena kita lagi ada project sama salah satu store di Probolinggo dan sampai sekarang masih tetap jalan, makanya aku masukin dia biar enak komunikasinya, bukan karena kalau aku kenapa aku nggak masukin dia? Aku waktu itu ngepost di Facebook kan, seperti yang kamu sempat komen. Oh iya. Oke, kenapa aku nggak ngakuin dia sebagai talent? Karena satu, dia udah punya power. Aku nggak mau dompleng, aku nggak mau pansos. Dan yang kedua, dia punya manajemen sendiri, Pro Magic. Dan itu dia cuma bergerak di bidang sulap ya. Iya. Sekali lagi, Ishoku anti dompleng. Mending Ishoku cari orang baru yang dia awalnya bukan siapa-siapa, lalu kamu bentuk jadi siapa-siapa. Menjadi siapa-siapa. Itu bagus, itu bagus. Nah, aku nggak suka dompleng. Nanti Radit videonya keren, ngaku-ngaku inilah binaan Ishoku Art Production. Aduh. Kan gak enak, Dit. Kamu sudah merintis karyamu sendiri loh. Ya mungkin. Terus aku ngaku-ngaku binaan Ishoku. Ya mungkin tiap kelompok tuh pasti punya caranya sendiri-sendiri lah, Pak. Ya kalau caranya radikal itu sampah lah. Absurd lah, gak jelas. Waduh. Sampah. Waduh. Oke deh. Yoi. Terakhir saya nggak tahu terakhir apa enggak. Selama ini ada senior yang sudah dengerin musik enggak? Banyak, Pak. Tanggapan mereka apa? Jadi aku thank you banget sama teman-teman musisi yang sudah senior, yang udah lama nyemplung ya bahasanya, yang udah lama nyemplung di musik dan masih mau membantu orang seperti aku. Jadi salah satu contoh kemarin kayak Mbak Putri, dia tuh dengerin, aku boleh dengerin nggak? Stefani Putri? Bukan, Pak, Putri Arifin. Putri Arifin. Stefani Putri. Kalau aku nyebutnya tuh dia Momo Gesia-nya Probolinggo. Iya, aku tahu suaranya. Karena memang buat aku dia mirip sama Momo. Jadi Mbak Putri ini sempat dengerin. Aku boleh dengerin dulu nggak? Boleh, Mbak, aku kirimin lagunya. Dia udah dengerin. Lalu dia ngasih komentar yang buat aku itu membangun banget. Jadi dia ngasih masukan, ngasih ini baiknya seperti ini, lagumu bagusnya di sini. Jadi dia balance antara kekuranganku sama kelebihanku, dia balance. Kritik saran lah dia. Kritik dan saran dan masukan juga, solusinya apa, dia bagus banget. Terus ada musisi senior kayak Ojes, buat aku dia senior karena dia detik ini juga sudah jadi musik engineering dan itu nggak gampang loh, Pak. Jadi dia juga ngasih masukan yang ini drumnya lebih baik dibikin seperti ini tuh keren. Masukan kayak gitu tuh keren. Yang nggak keren itu adalah ketika hanya ngatain dan nggak ngasih masukan apa-apa, Pak. Sakit. Nah ini mungkin siapa tahu ya. Aku pengen jadi cita-citaku yang belum kecapai itu adalah berkolaborasi dengan musisi senior, Pak. Menurut buat aku yang saya udah pernah sih satu kali sama almarhum Mas Yanto. Oke, yang lagu Kisah Kita. Memoris ya, film Memoris ya. Film Memoris. Jadi itu sebenarnya sempat aku publish, cuman aku tutup lagi, aku private lagi karena aku pengen Kisah Kita ini aku packaging, aku coba promosikan seperti aku mempromosikan Tetap Bertahan.
Oke. Jadi nggak tahu kapan tapi ya kisah kita ini bakal aku publik dengan packaging yang lain. Itu yang pertama udah sama musisi senior. Tapi aku pengen banget sebenarnya 2 musisi ini aku berkolaborasi sama mereka, Pak. Siapa itu? Yang pertama adalah Putri Arifin. Aku pengen banget sebetulnya featuring sama Mbak Putri Arifin. Nggak tahu beliaunya mau atau tidak. Oke. Terus yang kedua adalah aku pengen suatu saat nanti musikku di arranger oleh Martino. Martino, semoga nonton. Semoga nonton ya. Jadi buat aku, karena aku kenal Martino kan sama kamu juga kan waktu itu kan di sebuah cafe ya, si Magic Acoustic kalau nggak salah. Dan buat aku dia adalah, sebelum itu aku udah tahu dia, cuman aku belum kenal siapa dia. Jadi buat aku Mas Martino ini bukan Mas apa ya kalau Ko Martino. Aku panggilnya Mas Martino sih kadang. Ya kalau misalkan orang nggak Cina-Cina banget soalnya. Waduh. Jadi Mas Martino ini buat aku adalah dia keyboardist yang apa ya, kalau bermusik tuh dia buat aku paling enak isinya gitu dalam hal piano ya. Karena aku sempat beberapa kali ketika dia reguleran di sebuah cafe, Mas aku mau lagu ini, boleh ayo. Dia isinya tuh enak gitu. Dan aku pengen suatu saat nanti musikku diisi oleh Martino. Entah dia bisa keyboardnya atau mungkin semuanya diisi Martino. Wah, itu. Lalu yang kedua, cita-cita yang masih dalam angan-angan tuh adalah pengen apa ya istilahnya, launching album ya. Jadi live, tapi nggak tahu kapan sih. Semoga terlaksana. Amin. Karena kalau dia terlaksana otomatis ya isokku dicop. Karena gini, ya karena kan kalau tadi kan juga aku sempat singgung ketika kita berbicara berprofesional dalam satu bidang seni, otomatis bukan hanya kita yang harus kita libatkan, Pak. Orang lain juga kita libatkan. Bener. Satu sisi kita ngasih rezeki ke mereka, kita ngasih pengalaman ke mereka, kita ngasih sebuah warna baru ke mereka. Jadi kan kalau misalkan Isoko nih nggak pernah gerak dalam bidang musik misalkan, nggak pernah tahu bikin video klip, terus tiba-tiba ada yang ngajak kamu, kan otomatis kamu punya pengalaman baru di situ. Oh ternyata bikin video klip itu seperti ini, ternyata effortnya seperti ini. Nah aku pengennya nanti seperti itu ketika aku bikin suatu launching album lah, anggap ya launching album, itu kan bakal ada orang-orang lain yang terlibat Pak di situ. Kayak gitu. Dan kemarin aku sempat kita nongkrong di kafe dan dia nunjukin sebuah video klip yang baru ini ke orang yang salah. Nah, jadi ya masalahnya. Dia nunjukin ke juri waktu ini ya, video klip tetap bertahan ya. Koari. Jadi dia itu jurinya waktu lomba video klipnya Aku Yang Pergi. Lalu si Radit bilang, coba dong tunjukin video klipnya yang tetap bertahan ke Pak Ari. Begitu dia lihat, tujuanku kan biar kasih masukan yang gimana ya, ternyata aku salah orang Pak. Ternyata dia ngapain? Dia lebih profesional lagi ternyata. Thank you. Itu musisi kelas atas loh, pada zamannya. Jadi ketika sebelumnya aku nggak tahu kalau Ko Ari ini udah kenal deket sama artis-artis besar. Jadi ketika dia udah nonton videonya, terus aku siapa ya Ko Ari ini? Terus aku lihat Instagramnya, bajingan sama Dewi Persik, Julia Perez. Nah, wah semua pokoknya. Tahu LDP semua. Nggak salah kalau dia dalam segi bermusik dan pengetahuan seninya itu luar biasa sih Pak. Coba lah collab sama Ko Ari. Siap enggaknya? Tergantung sekarang siap atau enggaknya. Udah ketahuan jawabannya, aku ditolak. belum kesana sih, levelku belum sejauh itu sih Pak. Oke, Red. Terakhir pesan untuk para musisi Probolinggo. Oke. Atau seniman. Sebenarnya aku nggak kompeten banget untuk ngomong ini ke teman-teman yang lebih senior ya. Cuman siapa tahu ini jadi suatu keresahan dari sang juniormu Mas Mbak. Jadi ya semuanya lah Pak ya. Jadi aku sebagai orang baru dalam bermusik pengen musisi-musisi di Probolinggo ini seperti dulu, seperti zamanku SMP, di mana waktu itu lagi gencar-gencarnya para musisi berkarya untuk sebuah istilahnya ekosistem musik ya waktu itu ya, karena kan waktu itu banyak parade, banyak festival. Sekarang udah nggak ada. Jadi aku pengen jadi pemantik ketika orang baru seperti aku udah bisa bikin seperti ini, lagu sendiri, video klip, lalu promo sana sini. Jadi ayo kita sama-sama bikin seperti ini juga, karena kalau misalkan bersaing dalam hal yang positif, kita semua juga bakal keangkat semua kok.
nama-namanya itu. Nama Probolinggo seluruh. Nama Probolinggo juga musisi-musisi Probolinggo bakal keangkat semua. Karena kan sepengamatanku sejauh ini yang membuat video klip dan karya sendiri tuh hanya beberapa persennya saja, Pak. Karena saat ini lagi dinyamankan sama zona cover. Kenapa kamu nggak bikin cover? Besar dengan anak orang lain tuh nggak enak. Oke, lanjut yang tadi pesannya. Oke, jadi ayo kita sama-sama bikin karya sendiri, bikin anak sendiri, lalu kita kenalkan anak-anak kita ini ke masyarakat Probolinggo. Kita bersaing secara positif aja dah. Dalam segi musik-musiknya, dalam segi video klipnya, lalu misalkan dalam segi mungkin dalam hal promonya atau apapun itulah pokoknya. Ayo kita bareng-bareng. Jadi kalau misalkan pemantik ini disuguhi api yang lebih besar lagi kan dia bakal gede lagi kan. Bener. Kayak gitu sih. Pengennya seperti itu. Pokoknya banyak orang-orang mengenal, wih musisi Probolinggo hebat-hebat loh, coba deh pakai musisi Probolinggo. Nah, jadi biar suatu ketika pemerintah Kota Probolinggo punya acara besar, Gak usah ngundang dari luar. Gak usah cari orang luar. Pemerintah harus dengar ini. Probolinggo punya musisi-musisi yang berkelas juga seharusnya. Kalau misalkan kita semua sama-sama pengen naik bareng-bareng. Benar. Udah mungkin itu ya. So sorry kalau misalkan ada kata-kataku yang mungkin menyinggung atau nggak pas buat teman-teman, karena ini memang aku pengennya kita bareng-bareng semua untuk ayo kita sama-sama maju dalam hal musik, ayo dalam hal apapun itu sih sebetulnya. Oke. Jadi untuk pemerintah dan para musisi Probolinggo, manfaatkan apa yang kita punya. Bener ya? Betul. Kayak gitu ya. Oke, jadi thank you Radit udah hadir di sini. Lumayan udah disediain space untuk promosi di sini. Oke, sama-sama. Sebenarnya kita rela nyambut ini loh. Iya, demi kamu loh nih. Nanti tak tempel di sini editing hologram gitu. Takut tahan. Pakai AE, Pak ya. Enggak kuat, Pak. Jadi kita sebenarnya udah syuting tanggal 26 kemarin, cuma setiap collab sama Radit ini nggak tahu kenapa filenya selalu rusak. Ini gara-gara ini harus ganti kabel. Oke, thank you Radit udah hadir. Thank you. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like. Kalau kalian ingin memberi support pada Radit silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Radit di Firmansyah Raditya yang akan mengupload video klipnya kapan? 2 minggu lagi. Sekitar 2 minggu lagi. Dan jangan lupa tonton videonya, ada video liriknya juga di sana, masih belum tapi ya. Besok, tapi di Spotify teman-teman kalau mau dengar sudah ada. Kalau kalian ingin bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu bahwa di Probolinggo ada musisi yang udah berani membuat sebuah video klip yang keren. Karena eksekutornya kamu. Silakan klik share dan bagikan ini sosial media kalian, ada Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, BBM, Friendster, MIRC dan semuanya. Udah nggak ada semua Pak. Ya kelihatan tuanya lah ya. Oke. Dan kalau kalian suka dengan video, kalau kalian ingin nonton video yang lain, jangan lupa klik subscribe, tekan tombol lonceng. Terima kasih, nama saya Arif, salah satu orang untuk satu Indonesia.